Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Nah, ngomong-ngomong soal puasa, materi kita hari ini juga nggak jauh-jauh dari puasa nih Sobat Sehat. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita Mbak cantik yang satu ini, yaitu Mbak Tika Setianingtyas. Halo Sobat Sehat. Nah, Mbak Tika ini adalah petugas gizi Puskesmas Pecalungan. Mungkin belum banyak yang tahu ya Sobat Sehat, karena Mbak Tika ini termasuk masih baru di kita. Ya, oke Mbak Tika, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah puasa ya Mbak Tika? Alhamdulillah Oh puasa. ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin tanya-tanya nih Mbak Tika. Jadi yang ingin saya tanyakan, kan ini bulan puasa nih, yang kita biasanya makan 3 kali sehari, 2 kali pada siang hari dan 1 kali pada malam hari. Nah, ini karena puasa, jadi pola makannya kan berubah tuh. Kita hanya bisa makan dan minum pada saat malam hari saja. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana caranya ngatur pola makan biar tetap bergizi seimbang seperti ketika tidak puasa? Ya, terkait pola makan nih Sobat Sehat. Jadi untuk pola makan sendiri untuk sehari itu biasanya 3 kali sehari ya Bu ya. 3 kali sehari, pagi, siang dan sore atau malam. Kemudian ada 2 kali selingan. Nah, tapi di bulan puasa ini kita berubah pola makannya. Ya, tuh. Bukan pola makan, waktu makannya. Oh iya, benar-benar waktunya ya, karena Ya. kita siang nggak makan nih ya. Ya, waktu makannya yang berubah. Tapi untuk pola makannya itu bisa tetap 3 kali sehari Bu. Jadi gitu. ketika buka puasa, setelah tarawih dan sahur teman-teman. Jadi tidak karena kita puasa, jadi pola makannya berubah. Pola makan tetap bisa sama dan cuman waktunya yang berbeda. Iya. Dan tetap harus menerapkan gizi seimbang nih. Harus sesuai dengan pedoman gizi, Iya, yaitu betul. gizi piringku. Kira-kira muat gak ya nih Mbak kalau kita misalnya yang harusnya kita 2 kali makan di siang terus 1 kali di malam dan plus selingan, kita harus makan dan minum di hanya Malam dalam itu. waktu malam aja gitu. Iya. Kira-kira kita muat gak ya perutnya? Padahal kan sebelum kita buka puasa nih kita udah takjil nih, udah ada kolak, ada gorengan, ada jajan macam-macam, ada es buah, ada jus dan macam-macam. Nah ini kita gimana nih? Apa kita begitu begitu berbuka puasa kita langsung makan makanan menu lengkap apa gimana nih? Oh ya, untuk kalau sekaligus kayaknya perut kita nggak muat ya Bu ya. Iya. Jadi untuk makannya kita itu cara mengaturnya pertama kali berbuka menggunakan yang ringan-ringan dulu, yang manis-manis gitu. dulu. Yang Misal- takjil dulu ya. Iya, gitu ya? takjil dulu, baru kita makan makanan yang lengkap. Gitu ya. Jadi makanan lengkap itu nggak harus pas buka puasa langsung makan lengkap. Itu nanti perutnya kaget. Oh iya. Ya, jadi tetap makanannya ringan-ringan dulu, baru makanan yang utama. Gitu. Jadi biar kita perutnya ini dulu ya nggak kaget, pemanasan dulu ya. Iya. Kita dengan makan makanan yang ringan dulu, baru kemudian kita makan yang Menu menu lengkap. lengkap. Terus kemudian ini Mbak, kalau habis makan yang ringan, kemudian kita makan yang menu lengkap, nanti habis taraweh makan lagi, kemudian nanti habis sahur otomatis kita juga makan lagi. Ini gimana nih? Apa kita perlu makan yang biasa aja, apa yang disedikitin gitu porsinya, jumlahnya gitu, tapi tetap dengan gizi yang seimbang gitu, gimana Mbak? Ya, jadi untuk sekali makannya ya Bu ya. Untuk sebenarnya kalau kebutuhan seharinya kita kan sekitar 2100 kalori. Oh, Ya, iya. tapi kalau ketika puasa ini kita berkurang. Paling kita konsumsinya 1700. Jadi kalau misalkan mau tetap 3 kali dalam sehari ini, kita porsinya sedikit-sedikit nggak apa-apa Bu. Yang penting Betul. lengkap. Sesuai Isi dengan piringku iya, ya. isi piringku. Di mana isi piringku ini ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral Sobat Iya. Sehat. Jadi menu lengkap ini ada misalkan nasi. Misal nggak pingin nasi nih, bisa diganti pakai roti atau kentang. Yang penting sumber karbohidrat, Iya. sumber energi kita. Kemudian untuk lauk pauknya ada 2 jenis nih Bu, protein hewani sama nabati. Kalau nabati itu tahu dan tempe atau kacang-kacangan nih. Iya. Kemudian untuk yang protein hewani itu berarti yang dari hewan-hewan, misalkan kayak telur, daging, ikan atau ayam. Oke. Berarti kalau makan nasi sama mie boleh nggak nih? Aduh, kalau nasi Nggak sama boleh. mie nih, Oh, kan nggak ketemu boleh, karbo, berarti nggak double boleh. karbo. Lauknya nggak boleh mie ya Sobat ya, Iya. diingat nih. Kalau udah pakai mie berarti nggak pakai nasi. Iya. Kalau pakai nasi
jangan pakai mie. Oke. Double Ya, karbo. ya, betul. Ya. Karena kita sekarang udah tahu nih sobat sehat, kita berarti harus yang penting biarpun porsinya sedikit, yang penting gizinya memenuhi. Jadi di sini kita yang ubah adalah waktu makannya yang berubah dengan gizi yang tetap sama seperti ketika kita sedang tidak berpuasa. Terus ngomong-ngomong tentang pemenuhan gizi seimbang ini kira-kira manfaatnya apa sih Mbak Tika yang bisa kita dapat dengan tetap makan bergizi seimbang meskipun dalam keadaan atau dalam waktu puasa? Ya, manfaatnya. Tadi mengenai gizi seimbang kan berarti ada protein, Ya. vitamin, mineral yang dari sayur dan buah ya, Bu, ya. betul. Jadi manfaatnya untuk tubuh kita ketika puasa ini yang pertama nih Bu, Ya. bisa buat diet nih, Wah. mengontrol berat badan. Agak kurusan gitu ya? Ya, tapi Gimana kalau nih? misalkan yang makannya manis-manis, habis itu aktivitasnya sedikit ya nanti bisa tambah berat badannya. Ya, nggak jadi diet Ya, dong. Kita jadi- malah jadi tambah gendut ya, bisa jadi ya. Iya, untuk mengontrol berat badan ini kita harus bisa milih-milih makanan. Nggak sembarangan gitu ya. Iya. Nggak yang terus yang kita buka udah pakai tajil, pakai pola, habis itu kita masih makan seblak nih ya. Oh, Terus iya. kita makan seblak, terus lagi apa tuh minumnya yang manis-manis, yang es teh yang besar-besar gitu ya, yang rasa-rasa gitu. Berarti nggak boleh ya Mbak Tika kayak Iya, gitu ya? jadi caranya kita memilih makanan itu berarti biar berat badannya kita terkontrol, kita makan yang tinggi serat Bu. Dan gitu. biar laparnya pun lama. Jadi awet gitu ya. Iya, Kita awet. lapar gitu ya. Ya, kalau misalkan kita konsumsi seratnya tinggi, itu laparnya lama, kemudian juga berat badannya kita terkontrol. Kalau yang seratnya tinggi tuh kita harus makan apa nih Mbak Tika? Ya, untuk contoh serat nih, serat itu dari sayuran, dari buah-buahan. Tapi kita tuh kalau pas bulan puasa biasanya lupa untuk makan sayur ya Bu Iya ya. benar, kadang-kadang kita suka males apalagi kalau pas sahur ya. Kalau Iya. sahur itu kalau makan sayur gitu kayaknya yang gimana gitu, mendingan nggak sahur aja deh, kadang-kadang kayak gitu. Iya. Ya, oke. Kalau buah Ada- mungkin ya kalau bulan puasa sering ya Bu ya. Kalau buah kan kita bisa di es buah, Yes. mungkin bisa ya. Terus nanti habis itu kita habis sholat raweh aku yang seger-seger nih kita makan buah. Tapi kalau sayur memang kadang iya Mbak Tika, kadang Iya, suka kelewat lupa. gitu, terlewatkan. Padahal harus ya itu Iya. ya. Biar kita sobat sehat, ternyata kita banyak makan sayur itu nanti kita jadi kenyangnya lama. Jadi kita nggak mudah lapar nih sobat sehat. Sebenarnya ketika Iya. puasa memang kita harus banyak makan sayur. Nah yang biasanya nggak suka sayur ketika puasa wajib suka sama sayur. Baik, kemudian untuk manfaat yang kedua itu sebagai cadangan energi Bu. Jadi kalau kita mengonsumsinya sesuai dengan kebutuhannya kita, itu cadangan energinya kita tercukupi dalam sehari itu, tidak Buat lemes jadi saving buat sehari ya dari pagi betul. sampai ntar kita berbuka lagi. Iya, jadi cadangan energi kalau misalkan kita pas bukanya atau sahurnya makannya sedikit, nanti aktivitasnya kita jadi tidak maksimal, jadi lemas. Iya benar-benar. Manfaatnya lagi yaitu, nah ini biasanya kalau bulan puasa itu kalau udah minum yang manis-manis udah gitu kan ya Bu ya. Jadi kebutuhan cairannya kita tidak tercukupi nih. Jadi yang kecuali apa? Selain pola makan, kita juga harus memenuhi kebutuhan cairannya kita. Minumnya juga tetap harus banyak ya. Itu biar kita tidak dehidrasi. Ya betul. Soalnya kalau udah agak siangan itu kita yang paling nggak kuat kadang hausnya nih. Iya. Nanti kalau kita nggak ini ya. Terus berarti gini nih sobat sehat, kita ketika berbuka puasa boleh makan yang manis, minum yang manis, tapi seperti yang Mbak Tika bilang di awal tadi, semua harus diatur, semua harus sesuai porsinya, jadi nggak boleh kebanyakan nih. Misalnya udah makan kolak, berarti ya udah kita jangan pakai es campur dulu deh, nanti es campurnya buat menu besok gitu ya. Jadi kita tetap bisa makan manis, tetap bisa minum air putih banyak ya Mbak Tika. Iya. Terus kita tetap bisa makan nasi dengan gizi seimbang tadi. Gitu ya sobat sehat ya. Oke. Terus kira-kira apa lagi nih Mbak Tika? Apa ada lagi Untuk manfaatnya? agar tubuh kita itu tercukupi dan tidak lemas. Oh, Jadi gitu. untuk aktivitas ini kita tidak loyo harusnya betul, ya Bu betul, ya. iya benar. Soalnya nih ya, saya sendiri suka gitu Mbak Tika. Jadi ketika kita puasa tuh kita mager nih, bawaannya pengennya tidur aja gitu. Jadi kita nanti bangun sholat duhur, tidur lagi, bangun sholat asar, tidur lagi, ntar biar kita tak maunya nih, tahu-tahu buka aja gitu ya. Padahal ini nggak boleh ya Mbak Tika. Iya. Jadi kita selama puasa
puasa ini sebenarnya tetap harus melakukan aktivitas fisik kan Iya, ya? tetap. Jadi aktivitas fisik ini penting. Nggak boleh mager sobat sehat, berarti kita tetap harus beraktivitas fisik. Nah, terus kemudian aktivitas fisik yang seperti apa yang bisa kita lakukan saat puasa biar kita nggak cepet capek, biar kita nggak cepet lapar, nggak cepet haus ya. Biasanya yang kita nggak kuatkan itu yang hausnya gitu Mbak. Ya, jadi untuk aktivitas fisik nih sobat sehat. Untuk aktivitas fisik ini kita bisa memilih 2 waktu nih Bu. Sebelum buka dan setelah sahur. Kalau setelah sahur kita bisa 2 sampai 3 jam. Tapi kalau misalkan mau mendekati berbuka, kita 45 sampai 90 menit itu udah cukup. Berarti aktivitas fisik di sini tuh kayak yang kita masak gitu termasuk kan nih Mbak Tika? Kalau itu termasuk aktivitas fisik, tapi ini yang dimasukkan seperti olahraga nih Bu. Oh, Iya. gitu, senam gitu semacamnya Iya, gitu ya. bisa senam, bisa jalan-jalan santai gitu. Kemudian kita misalkan bersih-bersih rumah itu termasuk aktivitas fisik. Oh gitu, ngepel apa lagi ya? Ah, iya, Lantai itu. kita, oke. Jadi kita selama bulan puasa nggak boleh mager. Jadi kita tetap harus aktivitas fisik meskipun sebentar ya Mbak Tika. Iya. Yang penting 2 sampai 3 jam setelah sahur. Ya, setelah Kalau sahur. pagi, kalau sore berarti 45 menit Sampai sebelum 90. 45 menit sampai 90 menit sebelum berbuka. Jadi yang suka jogging, yang suka jalan-jalan, yang suka senam, biar puasa lanjut tetap bisa dilaksanakan. Ya gitu ya Mbak Tika Iya. ya. Jadi nggak ada alasan nih kita puasa mager, ntar kita cepet lapar, ntar kita cepet ini ya haus gitu ya. Iya. Itu nggak jadi alasan. Oke Mbak Tika, seru banget nih pembicaraan Iya. kali ini. Dari sini kita jadi tahu ya Sobat Sehat, berarti meskipun kita berpuasa, jangan sampai kebutuhan gizi kita nggak terpenuhi. Jadi meskipun puasa, kebutuhan gizi tetap harus terpenuhi, kebutuhan cairan harus tetap terpenuhi, aktivitas fisik pun tetap harus dilaksanakan. Jadi nggak ada alasan nih puasa jadi alasan mager, nggak aktivitas, makannya jadi berkurang atau gimana. Jangan jadikan alasan, karena dengan puasa yang tetap mengutamakan gizi seimbang, kita juga bisa menurunkan berat badan yang bagi ayo siapa yang agak kelebihan dikit ya nggak apa-apa. Jadi kita selama kita sesuai aturan, kita bisa mengontrol berat badan dan tetap menjaga tubuh kita tetap sehat dan tetap bugar. Oke Mbak Tika, terima kasih ya bincang-bincangnya pada pagi hari ini.